Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky, mudah-mudahan kita nggak dianggap, atau khususnya Anda lah, yang Anda nggak dianggap sentimen banget dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya, Menteri Keuangan. Karena apa boleh buat sekarang ini yang menjadi sorotan publik itu ya Kementerian Keuangan di bawah Ibu Sri Mulyani itu, Bung Rocky. Benar kan, Kementerian Keuangan itu semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielulukan di awal ketika ada kasus Senturi, lalu pergi ke New York segala macam itu, sorry, di Washington, kemudian dijadikan simbol dari pemberantasan korupsi, integritas moral. Jadi semua simbol kebaikan itu atau kemalaikatan ada pada Ibu Sri Mulyani itu. Sekarang dia justru jadi terbalik moralnya tuh. Karena itu kita tetap mensorot Sri Mulyani supaya ada semacam upaya luar biasa untuk memastikan bahwa Sri Mulyani itu memang ada dalam lingkungan yang buruk. Jadi dia berupaya memperbaiki, tapi dia nggak tahu bagaimana mulainya tuh. Kan itu dasarnya tuh. Dan lebih dari itu, justru karena kita anggap bahwa masih adalah orang yang mampu untuk memberi apa namanya, mercusuar itu kan dia menuntun kapal-kapal yang mau berlabuh. Jadi Sri Mulyani dan Mahfud MD, dua kawan saya yang justru saya ingatkan tiap hari itu. Pak Mahfud kan juga lagi doyan-doyannya menghajar dan kita nggak tahu Pak Mahfud apa motifnya tuh. Jadi wapres ya bagus saja sebetulnya tuh. Dan orang mulai menduga-duga tuh antara manuvernya Mahfud ini apa tujuannya. Tapi lepas dari manuver apapun, saya tetap anggap Mahfud itu orang yang moralnya lumayan masih ada lah dalam upaya untuk memberi sinyal bahwa bangsa ini masih bisa ditemukan kembali melalui perspektif yang etis tadi itu. Nah, Mahfud ada di dalam proyek kita. Jadi proyek masyarakat sipil kita titipkan kepada Mahfud dan Sri Mulyani. Nah, ujian pertama udah pada Sri Mulyani itu. Pak Mahfud belum diuji dengan kasus yang besar kan. Tapi pada Sri Mulyani ujiannya udah final. Anda nggak mungkin lagi lulus tuh. Jadi karena itu ya udah DO aja dari kabinet kan. Jadi kita minta Sri Mulyani mendeokan diri dari kabinet. Gampang gitu. Ya. Dan ini memang gila banget ya apa yang terjadi dengan Kementerian Keuangan ini. Yang sekarang paling geger itu tentu saja pengumuman dari PPATK bahwa ada transaksi keuangan ya di rekening-rekening yang terafiliasi ya. Jadi bukan semata-mata bukan hanya rekeningnya Rafael, rekening Rafael kecil gitu ya. Itu rekening yang lain itu sampai 500 miliar. Dan sebenarnya kita sudah bisa menduga kemarin dengan laporan yang 56 miliar dan kemudian aset-aset yang dia luar biasa itu pasti ratusan miliar. Kemudian satu sisi Pak Mahfud juga bercerita bahwa ini ada berapa tadi 69 atau berapa yang dilaporkan oleh Pak Mahfud tadi ke Kementerian Keuangan, beliau sebagai ini ya sebagai ketua tim pencucian uang itu. Nah, kata dia modusnya ini lain lagi, sedikit-sedikit gitu ya. Dia 10 sampai 15 juta tapi bisa sampai 50 kali. Ya sama juga gede juga. Tapi ini benar-benar gila apa yang terjadi di Departemen Keuangan. Belum lagi ternyata Ombudsman juga punya data ini 42 orang yang dari pejabat di Kementerian Keuangan itu yang merangkap jabatan dan juga mendapatkan dana yang miliaran. Itu dana katanya itu, dan itu yang mungkin disebut namanya dana halal, tapi caranya sebenarnya tidak halal kan gitu. Ya jelas dana itu haram tuh. Karena perangkapan jabatan dasarnya memang untuk pengawasan secara ex officio. Pejabat-pejabat Departemen Keuangan ada di beberapa lembaga, bahkan di BUMN, karena dianggap BUMN itu saham negara maka mesti diawasi langsung oleh pejabat negara tuh. Tapi yang ajaib adalah kalau sekedar diawasi ya udah awasi aja kan. Tapi kan di situ ada uang berlebih tuh, sehingga fokus orang untuk petugas pajak misalnya atau dirjen eselon 2, eselon 1 misalnya, kan dia berupaya untuk dapat uang lebih banyak dari kedudukan komisarisnya. Dan itu artinya dia mengabaikan tugas utama dia sebagai ASN di perpajakan. Nah, Sri Mulyani terlalu permisif dalam soal itu tuh. Jadi kita melihat bahwa ini akar masalahnya itu ada pada permissiveness, pada pembiaran. Dan itu yang menyebabkan ya semua orang kalau begitu bisa rangkap jabatan dan bisa pilih-pilih itu, tergantung setorannya ke atasan berapa tuh. Kan itu dasarnya kan.
Jadi kalau terbaca 500 miliar, ya orang anggap ya itu kan satu kasus. Kasus yang lain mungkin 1,5 triliun tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai mata uang haram yang diselenggarakan di dalam perkomplotan rekening. Kan ini namanya komplotan rekening yang memang sengaja untuk didiseminasi supaya tidak terlalu terlihat kira-kira magnitudenya berapa sih itu. Tapi kalau disebut 500 M aja itu bagaimana kita bayangin uang 500 M? Dan itu berarti ada satu kawanan di situ yang mengolah uang itu tuh. Entah dia petugas pajak bayangan atau konsultan pajak yang merangkap ASN segala macam. Ya kita membayangkan bahwa ini kayak kapal yang mau karam itu. Dan gimana menyelamatkan? Ya buang satu-satu skoci penyelamat itu kan. Tapi itu juga nggak cukup itu. Sehingga kalau kita bayangkan menyelesaikan ini bagaimana caranya tuh kerumitan itu. Jadi Mahfud MD mungkin mesti ambil bypass aja bahwa oke kita tuduh aja semua menteri dan eselon 1, 2, 3 itu eselon 4 aja mungkin yang nggak korupsi karena nggak ada kesempatan untuk ambil uang banyak kan. Jadi semua kementerian kita tuduh aja tuh supaya mereka buktikan secara terbalik bahwa mereka itu berkomplot untuk merampok negara kan gampang aja kan. Nah, mesti Pak Mahfud sampai di situ urayanya tuh supaya orang tahu bahwa Mahfud memang betul-betul mau menghajar mereka ini. Ya, ini memang seperti saya katakan beberapa waktu kita kehabisan kata ini untuk menggambarkan apa yang terjadi di Departemen Keuangan khususnya bukan khususnya pajak ya, karena di pajak ada persoalan tadi korupsi, tapi di kalangan pejabat-pejabat pentingnya Kementerian Keuangan merangkap jabatan ya sebenarnya sih sama aja gitu. Yang satu mungkin lebih kalau satu ini mencuci uang, kalau yang satu ini uangnya udah dicuci duluan karena dengan jabatan itu jadi dianggap itu halal gitu. Yang jadi pokok soal adalah kan ini mereka semua ini aparatnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi yang bilang saya mau mimpin pemberantasan korupsi, saya akan pimpin langsung. Jadi omong kosong akhirnya janji presiden. Kan presiden pasti tahu kecil-kecilan kan ini mulai ada kasus. Pasti Pak Mahfud lapor pada presiden, ini bahaya nih ada terbaca aliran di PPATK uang masuk keluar tuh dan mencurigakan. Tapi presiden nggak bereaksi kan selama 2 tahun ini kan. Jadi begitu terbuka sehingga semua orang saling melaporkan, baru presiden bilang wah ini kita mesti tegakkan hukum. Apa yang mau ditegakkan kalau seluruh aparat hukum itu yang terutama di bidang keuangan itu udah jadi maling tuh kan. Kan percuma juga jadinya. Jadi keputusasaan kita itu juga terkait dengan ketidakmampuan presiden untuk memberi sinyal dari awal. Dan Pak Mahfud juga bagian dari problem itu. Baru belakangan Pak Mahfud mengejar 69 atau 40 orang itu tuh. Sebetulnya kan dari awal kan kalau Pak Mahfud itu semacam penasehat atau pengarah oversight komite ini, komite yang memantau lalu lintas uang-uang jahanam ini, kan mestinya dari awal Pak Mahfud bisa kasih tahu presiden dong. Masa baru sekarang Pak Mahfud terangkan bahwa ini betul-betul ada fraud, ada penipuan, ada manipulasi di situ kan. Jadi dengan mudah kita mengerti bahwa lalu lintas uang haram itu diketahui oleh Sri Mulyani, diketahui oleh Mahfud, tapi mereka berdua baru sekarang mau bicara tuh. Padahal sebetulnya kerusakan sudah terjadi tuh. Tapi kita mau lihat lagi bagaimana presiden bereaksi terhadap soal ini. Ya kan presiden kemarin sudah bereaksi soal jangan pamer-pamer harta apa barang-barang mewah. Itu kan baru soal pamernya. Jadi artinya sebenarnya lu boleh korupsi tapi kalau ajar jangan pamer kan gitu. Sekarang yang diributkan oleh publik adalah korupsinya gitu. Emang nggak nyampe tuh, otak presiden nggak nyampe dalam soal ini. Membuat kalimat aja orang akan bersoal apa maksudnya jangan pamer-pamer tuh. Jadi boleh ngerampok tapi jangan pamer. Kan itu intinya kan. Jadi Pak Jokowi sebagai kepala negara tidak paham apa yang disebut sebagai akar dari korupsi. Itu keinginan untuk merampok. Itu dulu tuh. Bukan keinginan untuk pamer. Untuk pamer itu belakangan setelah dia merampok. Jadi boleh merampok tapi jangan pamer kan. Iya. Absurd betul kan cara presiden membaca keadaan. Ini juga menunjukkan bahwa presiden sebetulnya yang nggak ada poin sebetulnya untuk lakukan itu kan. Hanya karena keperluan sosial media, keperluan headline, maka presiden bilang ya jangan pamer-pamer. Ya semua orang juga tahu tuh jangan pamer-pamer artinya sembunyikan itu. Dengan kata lain, Jokowi mau bilang lu korupsi tapi jangan harus sembunyikan dengan baik ya. Kira-kira itu kan pesannya tuh.
Ya, 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 ya. Nah, ini dalam beberapa hari ini memang media kelihatannya saya kira juga mulai dia mengimbangi media sosial karena di sorotan di media sosial itu udah nggak tertahankan lagi dan kemudian akhirnya saya kalau saya amati banyak sekali media-media yang kemudian tinggal mengamplifikasi apa yang terjadi di media sosial. Jadi ada departemen keuangan yang luar biasa seperti itu dan ada satu fakta yang juga menarik misalnya kan sekarang ini tengah disidangkan Teddy Minahasa ini Irjen Polisi yang di transaksi narkoba gitu. Dan yang disorot itu adalah kehadiran istrinya gitu yang datang ke situ dan masih menggunakan fashion yang tas mewah yang harganya mahal banget gitu. Dan di satu sisi sementara kemarin kita membaca berita ada seorang ibu hamil di Subang yang ditolak masuk ke rumah sakit dan akhirnya dia bersama bayinya meninggal dunia. Ini kan membuat orang di media sosial saya lihat mereka marahnya luar biasa nih. Mestinya Sri Mulyani yang marah pertama tuh, karena sebagai seorang feminis, seorang perempuan yang paham bagaimana penderitaan ibu-ibu di bawah dalam upaya memperoleh akses pada kesehatan, pada nutrisi itu ter, ter, tersingkir oleh keangkuhan aparat-aparat ASN di lingkungan Sri Mulyani. Sorry. Jadi kita sekaligus lihat kontras antara upaya Sri Mulyani untuk membersihkan diri dan susulan kenyataan yang memperlihatkan bahwa memang akibat dari rampokan itu pajak rakyat yang seharusnya tiba pada si ibu itu supaya si ibu itu punya asuransi sosial itu nggak terjadi karena berubah menjadi motor gede pajak rakyat buat si ibu berubah menjadi Rubicon segala macam itu kan. Jadi satu hal yang mau kita pastikan bahwa yang disebut sebagai revolusi mental Pak Jokowi itu udah berantakan, udah nggak ada. Dan itu mestinya Pak Jokowi juga malu tuh melihat bahwa ada rakyat dia yang sangat miskin, nggak bisa dapat asuransi, meninggal hanya karena birokrasi yang berbelit-belit itu. Dia nggak melapor maka nggak bisa diterima. Padahal ada urgensi. Ini ibu mau melahirkan, urgensinya ada di situ. Apa gunanya ada UGD gitu kan? Ini kontras ini yang menunjukkan bahwa ini negara udah bahkan penundaan pemilu nggak akan menyelesaikan soal. Jadi percepat pemilu aja. Gampangnya begitulah. Pak Jokowi udah mau diapain lagi tuh? Anda memang nggak mampu itu. Tidak mampuan itu terbaca juga pada Sri Mulyani. Dua-duanya nggak mampu ini. Terbaca juga pada menteri-menteri yang lain. Jadi semua kabinet itu berupaya untuk menutupi diri dengan mengundang public figure untuk kasih semacam poles-poles moral, mulai memainkan pers supaya kelihatan peduli dengan keadaan. Padahal sebetulnya ini cuma lapisan awal untuk kita tahu bahwa karat-karat korupsi itu udah masuk sampai ke pembuluh darah pejabat-pejabat publik ini sehingga nggak ada malunya itu dan ya kalau malu mungkin ya udahlah orang mungkin merasa ya toh gue mau dipenjara juga jadi buat apa malu lagi kan. Ya ini kan sebenarnya kita bolak-balik ngomong ini sudah ada pembusukan di mana-mana gitu ya tapi kita nggak membayangkan bahwa sebusuk ini gitu ya yang mungkin buat orang-orang yang sekarang tiba-tiba ini gila ya gara-gara dan tapi kelihatannya selalu juga kita bilang bahwa dulu hukum alam gitu ya sunatullah yang kita selalu bicarakan sekarang sedang berjalan juga ini Bung Rocky siapa yang menduga gara-gara ada seorang anak-anak dirahi anak-anak muda gitu dan kemudian menghajar anak muda yang lainnya terus kemudian tiba-tiba membuka sebuah realitas yang jauh lebih mengerikan dari sekitar kenakalan remaja tadi. Yaitu yang kita sering terangkan bahwa hukum-hukum sosiologi bekerja ada atau tanpa pengaruh kekuasaan tuh. Ya. Dan kemampuan kita untuk mengerti hukum-hukum itu diperlihatkan dari awal oleh ketidakinginan Pak Jokowi untuk punya partai oposisi itu. Kan itu dari awal kalau nggak ada oposisi nggak ada yang lakukan kritik. Nah sekarang baru terasa kan. Kalau coba ada partai oposisi itu pasti dari awal PPATK itu akan diminta untuk tiap 2 minggu itu lapor kepada partai oposisi itu kan karena dia berhak untuk tahu apa yang sedang terjadi itu demikian juga istana bisa di-watch dengan baik demikian juga departemen keuangan karena Jokowi menyerap semua partai ke dalam kekuasaannya maka yang berlangsung adalah tukar tambah di antara mereka sendiri kan itu pelajaran etiknya di situ Pak Jokowi Anda menolak oposisi karena Anda merasa itu akan mengganggu NKRI. Sekarang NKRI itu dirubuhkan dari dalam tuh. Jadi masalahnya ada di situ tuh. Kemampuan sebagai kepala negara itu perspektifnya nggak ada Pak Jokowi. Ya. Dan ini ya artinya sekarang ini semua yang tadinya
disimpan di bawah karpet itu sekarang udah keluar semua gitu karena ada banjir gitu ya. Akhirnya kotoran-kotoran di bawah karpet itu muncul semua dan orang kemudian terkejut-kejut, ternyata kok kotornya parah banget ya, nggak seperti yang mereka bayangkan. Ya, mereka tahu kotor, tapi nggak sekotor inilah, kira-kira begitu. Nah, itu metafor yang bagus tuh. Setiap kali ada sidang kabinet atau ada tamu negara tuh karpet merah. Itu mungkin 300 meter itu di istana negara tuh melingkar-lingkar. Padahal di bawahnya itu adalah busuk itu, sampah, korupsi, tukar tambah isu segala macam ditutupi di bawah di situ kan. Jadi kita membayangkan Jokowi sebetulnya berjalan di atas barang busuk tuh, kendati karpetnya merah. Tuh Sri Mulyani juga berjalan di situ tuh, semua menteri berjalan di situ. Jadi mereka menyembunyikan problem mereka di bawah karpet merah, dan karpet merah itu sekarang ya sobek, lalu semua orang kaget, oh ternyata di situ kekuasaan dan kepentingan bisnis bergabung di situ. Nah, kita sebagai masyarakat sipil hanya bisa membayangkan bahwa ini belum maksimal tuh, karena buka-bukanya baru ya di permukaan lah. Berarti kita bisa bayangkan mungkin ada yang punya duit 5 triliun tapi nggak tahu dari mana sumbernya, lalu diinvestasikan dalam bentuk pencucian uang, tiba-tiba bikin restoran walaupun nggak ada pengunjungnya, bikin resort gede-gedean di situ tuh, lalu kawan-kawannya disuruh di situ, disuruh bayar dengan uang yang disediakan oleh si pemilik supaya akuntansinya kelihatan masuk keluar bisnis. Jadi penipuan-penipuan itu udah berlangsung dari 7 tahun lalu, dan kita tahu bahwa Jokowi itu nggak mampu sebetulnya untuk menahan laju pemburukan bangsa ini. Jadi dia akan tenggelam bersama dengan kasus-kasus ini. Dan kita bukan kita mendoakan, tapi akan terjadi itu pasti kan. Kan ujungnya ada pada Pak Jokowi itu. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi baru bisa ngomong jangan pamer. Dia nggak ngerti political economy atau grammar dari korupsi itu, atau struktural problem dari hubungan antara kekuasaan dan bisnis, dan pengawasan yang tidak dia inginkan karena dia menolak adanya partai oposisi. Dia serap semua itu dalam kekuasaan. Ya. Jadi saya kira sekarang buat kita dan juga buat Anda viewer, siap-siap aja ya, nggak usah terlalu kaget, ojo kagetan. Pertama waktu lihat mereka pakai mobil-mobil mewah atau ojo gumunan ya gitu, jangan terlalu gampang kagum, terpukau. Nah sekarang ojo kagetan kalau nanti akan muncul lagi transaksi yang saya kira jauh lebih besar. Mesti kita lagi ingatkan Rafael Alun ini adalah eselon 3 loh gitu ya, dan dia bisa sampai akumulasi transaksinya itu sampai 500 miliar. Bayangkan yang di atas dia itu seperti apa gitu. Ya, pelan-pelan para whistleblower ini akan muncul tuh dari dalam Dirjen Pajak atau kawan-kawannya sendiri yang merasa bahwa daripada kita kena badai yang sama, mending kita ngoceh dulu sekarang kira-kira. Jadi minggu ini itu akan ada kasus lain lagi yang saya kira lebih besar lagi tuh. Dan itu berlangsung sampai 2024 lah, tahun pemilu. Ya, dan saya membaca ini Erick Thohir itu bersama dengan waktu habis bertemu dengan kejaksaan, dia juga menyatakan dia kan akan ada skandal keuangan yang gede ini, kata dia, yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Jadi saya kira mungkin memang mulai hari ini kita mesti menyiapkan diri untuk menerima kejutan-kejutan setiap hari yang itu akan terjadi. Ya, ini yang kita sebut sebagai kedaruratan sebetulnya, dan karena ada kedaruratan maka mestinya presiden berhenti karena dia nggak mampu menyelesaikan kedaruratan. Bukan dia menunda pemilu dengan harapan dia masih bisa punya kekuasaan. Bagian-bagian yang sedang disorot publik ini itu cuma ya riak-riak kecil. Ada gelombang besar yang dalam saya prediksi 2-3 hari juga muncul. Iya, untung Anda tadi sambung kedaruratan dengan soal bahwa mempercepat pemilu, bukan karena begitu dengar darurat, oh ini berarti ada alas untuk melakukan, untuk menerbitkan perpu dan menunda pemilu. Bisa juga itu ada di kepala presiden. Oke, baik, Bung Rocky, tetap 0%, dan ini adalah sebetulnya bulatan tekad kita untuk menyiapkan menerima kejutan-kejutan berikutnya, gitu ya. Ya, mau mulai dari 0%. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Ya.